Yang mencurigakan Indonesia sudah begitu gembira dah. Mubadalah menemukan ladang gas. Tetangga kembali panik soal Ambalat. Meski secara hukum wilayah ini milik Indonesia, mereka masih belum bisa menerima kenyataan. Ambalat diketahui menyimpan cadangan minyak dan gas yang sangat besar, membuat wilayah ini diperebutkan sejak lama. Ketegangan kembali muncul, terutama karena beberapa anggota DPR sebelah menyebut masalah ini sebagai misteri yang belum terselesaikan. Di sisi lain, Indonesia sudah tenang setelah perjanjian resmi melalui treaty. Tak hanya itu, Indonesia kini menemukan ladang minyak baru di wilayah barat dekat perbatasan Malaysia, semakin memperkuat posisi energi nasional dan membuat Malaysia makin terdesak serta gelisah. Kedudukan hal ehwal Islam, kebangsaan, dianya terletak di bawah Majlis Raja-Raja. Walaupun kata Sultan Selangor yang dulu yang memulia Sultan Selangor telah pun meletak jawatan, tetapi dia adalah duduk di bawah Majlis Raja-Raja. Apatah lagi kalau isu yang sebesar ini. Kita pernah lalui seperti kes Ambalat. Sampai hari ini isu pertindahan sempadan yang kemudiannya ditandatangani oleh suatu perjanjian treaty yang ditandatangani 8 Jun 2023. Hari ini masih misteri. Masih misteri. Satu kawasan yang sempadan Malaysia dengan Indonesia di Sulawesi yang dianggap sebagai simpanan minyak mentah antara yang terbesar di dunia. Hari ini kita belum dapat penjelasan yang paling tepat. Yang mencurigakan Indonesia sudah begitu gembira dah. Rakyat dia bergembira dengan treaty. Tapi hari ini, sehingga hari ini, di Malaysia masih lagi kita tertanya-tanya. Datuk Speaker, itu yang saya nyatakan penting bagi kita. Contohnya, ya, nak sebut tentang saya tak runding, saya runding. Saya bahaskan tentang Ambalat pun supaya hasil kita dapat kita tingkatkan. Persoalkan kebimbangan saya. Soalan saya bangkit tapi letak 65, 66. Pasal ini penting kepada hasil negeri. Kita tidak mau berulang masa zaman dahulu di mana gas dan minyak kita Brunei dengan Sabah kehilangan berbilion duit yang ada. Dan saya tidak tahu bagaimana keadaan kita hasil yang kita perolehi daripada minyak dan gas di kawasan pesisiran Sulawesi. Harus diketahui. Saya bangkitkan. Contohnya dalam Perlembagaan Negeri Persekutuan. Artikel 2/1. Di mana setiap boundary yang ada. Sama ada boundary penekanan tentang contohnya parliamentary seat. Contohnya adun yang ada harus dibentangkan di Dewan Undangan Negeri. Ini kan tentang Ambalat, ini kan tentang Sulawesi. Kita tidak tahu sama ada perundingan kerajaan negeri yang ada. Tapi it's very clear stipulated dalam segi undang-undang yang ada. Iaitu artikel 2 menyatakan tentang Parliament may by law admit other state to the federations, alter the boundaries of any state. By a law altering the boundaries of a state shall not be passed without the consent of the state expressed by a law made by the legislature of the state, maknanya Dewan Undangan Negeri, ya, and the conference of rulers, maknanya raja-raja yang ada. Maknanya perlu dibincangkan untuk meningkatkan hasil wilayah Sabah supaya kita tidak hanya bergantung dengan mungkin Petronas, dia continental shelf ada kuasa dia. Ini yang saya nak bahaskan supaya membolehkan selain daripada perbelanjaan yang ada, bagaimana kita nak meningkatkan hasil kita di peringkat di Sabah, negeri yang kaya, Datuk Speaker, tapi miskin. Ya, keputusan ataupun tindakan untuk tidak menyaklasifikasikan ini mengundang banyak spekulasi, terutama berkaitan dengan Ambalat dan Seri yang dipertua. Apatah lagi bila perjanjian ini sudah pun dirancang selama 18 tahun, Tan Sri Pagu, 18 tahun, tetapi Malaysia tidak merestui tentang perjanjian dan menandatangani kerana ada isu-isu. Tetapi apabila kerajaan baru Madani ini masuk, ianya ditandatangani sebegitu cepat. Jadi mengundang spekulasi. Dan I don't blame you. Tetapi sebab itu saya katakan kalau di sana perlu ratifikasi, adakah kerajaan juga bercadang membuat ratifikasi di Dewan kita. Ataupun kalau dulu vaksin mempunyai perjanjian yang tidak boleh dihebakkan harga dan sebagainya. Tetapi PAC membuat inisiatif. Mungkin PAC ataupun Jabatan Kuasa Luar, Jabatan Select Committee Foreign Affairs ini boleh membuat
proceeding terhadap ini untuk meredakan spekulasi. You don't blame them, Tan Sri. Orang membuat spekulasi dan blame them, especially on Ambalat. Jadi it is very sensitive. Apatah lagi bila pihak sebelah sana Indonesia meraih kemenangan terhadap perjanjian ini. Itu paling penting. So you don't blame people for speculating. Pasal sebelah sana meraih kemenangan. So di sini kita tak tahu bunda masih. Kalau tidak salah ada 60 negara ikut di sini. 60 negara ikut. Perusahaan besar, Exxon, Mobil, Mubadala, BP Bapak. Ya, dan besar-besar mereka juga kegiatannya sangat besar di sini. Mubadala menemukan ladang gas salah satu terbesar Giant Pak di Andaman, di Asia Tenggara mungkin salah satu ladang terbesar selama berapa puluh tahun. Tadi kalau tidak salah mereka laporkan 10 TCF, luar biasa. Ya, jadi ini saya kira 2008, 2009 kita akan mencapai target kita ya. Siap. Swasembada pangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan produksi perdana lapangan minyak forel dan terubuk. Dalam rangka menerjemahkan arah kebijakan Bapak Presiden yang telah mencanangkan pada 2029-2030 kita harus menciptakan produksi kita sekitar 900.000 barel atau sampai dengan 1 juta barel, maka kami melaporkan bahwa secara umum 2024 lifting kita mencapai 580.000 barel. Insya Allah target APBN dan target Bapak Presiden kami akan bisa mewujudkan di akhir tahun 2025 ini. Apabila sebuah negara swasembada pangan dan swasembada energi, bangsa itu akan sangat kuat, tidak bisa diganggu oleh bangsa lain. Saudara-saudara, saya bangga dengan kalian, semua pekerja, semua petugas, atas nama negara dan bangsa. Saya Presiden Republik Indonesia, hormat kepada perjuangan saudara. Penemuan demi penemuan ini membuktikan bahwa Indonesia makin unggul dalam eksplorasi energi, sementara tetangga hanya bisa menyaksikan dengan cemas.